bangsa Yahudi menolak Yesus sebagai juru selamat mereka. Walaupun sudah jelas bahwa Yesus juga adalah orang Yahudi, dan mengadakan banyak mujizat. Tetapi, mengapa mereka membenci Yesus? Apakah yang membuatnya demikian? Atau lebih tepatnya, siapakah yang membuatnya demikian? Pada zaman para rasul, bangsa Yahudi merupakan jajahan Romawi. Perhatikan ayat berikut. Menurut apa yang kami pelajari, Raja Herodes tidak lain adalah raja boneka yang memimpin bangsa Yahudi. Raja Herodes merupakan bayang-bayang bangsa Romawi, untuk mengetahui setiap pergerakan bangsa Yahudi sebagai bangsa jajahan mereka. Sehingga ketika Yesus dilahirkan, dan didesas-desuskan akan datang sebagai raja atas bangsa Israel, maka Raja Herodes pun akan menjadi waspada. Karena sekali lagi, Herodeslah yang bertanggung jawab atas bangsa Yahudi ke Kaisar Romawi. Dan ketika ia memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki bangsa Yahudi, tidak lain untuk mencegah pemberontakan dengan cara menghilangkan calon pemimpin bangsa Yahudi. Yang tujuan akhirnya tentu saja kembali ke Kaisaran Romawi. Ini semua tidak lain adalah strategi politik Raja Herodes untuk mempertahankan posisinya memimpin bangsa Yahudi. Perhatikan kalimat, orang-orang Herodian. Yang berarti orang-orang pengikut, atau antek-antek Raja Herodes. Harap dimengerti, Herodes bukanlah keturunan Yahudi. Pemilihannya sebagai raja atas bangsa Yahudi tidak lain merupakan strategi politik kerajaan Romawi. Perhatikan Markus 3 ayat 6. Siapakah yang datang menemui antek-antek Raja Herodes? Tidak lain adalah orang-orang Farisi, yang merupakan keturunan langsung Abraham, Ishak, dan Yakub, orang-orang Yahudi. Apakah tujuannya? Bersekongkol untuk membunuh Yesus. Jadi, orang-orang Farisilah yang pada khususnya, yang mempunyai kepentingan untuk menyingkirkan Yesus. Hal ini sejalan dengan Raja Herodes yang berusaha mencegah pemberontakan di tanah Israel dengan jalan mencegah timbulnya pemimpin di antara bangsa Yahudi. Berikutnya kita melihat bahwa orang-orang Farisi membuat suatu strategi, agar para pengikutnya, dan pengikut Raja Herodes, bersama-sama menjebak Yesus. Kesimpulannya adalah, seperti kerajaan Romawi mempunyai Raja Herodes untuk memimpin bangsa Yahudi, walaupun tidak berasal dari bangsa Yahudi, begitu pula Raja Herodes mempunyai ahli-ahli Farisi yang merupakan orang-orang Yahudi langsung, sebagai bayang-bayang Raja Herodes atas bangsa Yahudi. Yang artinya, Raja Herodes adalah raja bagi bangsa Yahudi secara struktur organisasi, tetapi ahli-ahli Farisi adalah pemimpin bangsa Yahudi secara langsung. Berarti Raja Herodes adalah pemimpin secara de jure, dan ahli-ahli Farisi adalah pemimpin bangsa Yahudi secara de facto. Tetapi, mengapa bangsa Yahudi membenci Yesus di awal kehadirannya? Dan apakah ada hubungannya dengan orang-orang Farisi? Orang Farisi mempertanyakan, mengapa Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan? Apakah mencuci tangan ada tertulis di dalam Taurat? Tidak ada. Apakah mencuci tangan adalah hal yang baik untuk dikerjakan? Tentu saja. Harap dimengerti, orang Farisi merupakan pemimpin rohani, yang seharusnya mengajarkan manakah hukum Tuhan, mana hukum manusia. Karena hukum manusia tidaklah boleh sejajar dengan hukum Tuhan walaupun baik untuk dikerjakan. Berikutnya, apakah di hari Sabat tidak boleh memikul tilam? Apakah ada aturannya demikian? Tentu saja tidak ada. Yang tidak diperbolehkan adalah bekerja di hari Sabat, bekerja untuk menghasilkan uang. Karena arti Sabat itu sendiri adalah istirahat penuh. Tidak ada yang dilanggar dengan memikul tilam. Sekali lagi, apa yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat menjadi polemik di bangsa Yahudi pada saat itu. Karena mengadu tanah pun tidaklah diperkenankan. Di manakah tertulis di dalam Taurat larangan mengadu tanah di hari Sabat? Sekali lagi, tidak ada. Karena itu bukanlah hukum Tuhan, melainkan hukum manusia. Lebih lanjut orang-orang Farisi ini justru mengatakan, bahwa larangan mengaduk tanah dan memelekan mata di hari Sabat berasal dari Tuhan. Dengan begitu orang-orang Farisi tidak hanya berbohong, tetapi menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan politik mereka, yaitu menjadi pemimpin bagi bangsa Yahudi. Sungguh suatu kejahatan yang luar biasa. Tuhan Yesus berkali-kali menyerang ahli-ahli Farisi. Alasannya tidak lain karena mereka sebagai pemimpin spiritual bangsa Yahudi, yang mana bangsa Yahudi mendengarkan apa perkataan mereka, tetapi justru mereka mengajarkan ajaran-ajaran nenek moyang, yaitu ajaran manusia.
Dan yang lebih mengerikannya adalah, mereka mengatakan bahwa ajaran-ajaran tersebut berasal dari Tuhan, walaupun tentu saja itu adalah kebohongan. Tuhan Yesus berkali-kali mengungkapkan di depan bangsa Yahudi bahwa apa yang mereka dengarkan dari ahli Farisi tidaklah benar. Dan mengajarkan manakah yang merupakan ajaran Tuhan, dan manakah ajaran manusia. Bila Yesus terus-menerus mengajarkan demikian, maka bisa dikatakan bangsa Yahudi lambat laun akan terpengaruh, yang dapat dilihat dari pengikutnya yang bertambah banyak. Tentu saja ini merupakan ancaman bagi ahli Farisi. Kredibilitas mereka sebagai pemimpin spiritual bagi bangsa Yahudi akan menjadi pertanyaan. Untuk itulah mereka bekerja sama dengan Raja Herodes dan pengikutnya, karena mereka semua mempunyai musuh yang sama, yaitu Yesus. Jadi menurut pandangan Torah 30 menit, penolakan bangsa Yahudi kepada Yesus tidak lain merupakan strategi politik ahli Farisi dengan cara mempengaruhi, ataupun memprovokasi bangsa Yahudi untuk membenci Yesus dengan bantuan dari Raja Herodes. Bila dilihat dari kacamata dunia, maka ini semua tidak lain merupakan bagian dari politik. Tetapi bila dilihat dari kacamata rohani, maka pastinya iblis mempunyai peran utama untuk mencegah Yesus mengajarkan kebenaran, yaitu Taurat, yang merupakan hukum Bapa di sorga, yang hendak digantikan dengan hukum manusia yang sumbernya berasal dari iblis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.